Terima kasih untuk 4.000 subscribernya teman-teman. Hari ini hari yang baru ya untuk 4.000 subscriber, dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini biar terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan share tentunya. Komen kalau misalkan teman-teman punya pendapat lain tentang apa yang kita bahas. Kita akan berusaha terus untuk bisa memberikan yang lebih baik dan berbeda tentunya. Oke, ini adalah Vivo Y53s, harganya 3,6 jutaan. Salah satu keistimewaan dari Vivo Y53s ini adalah desainnya yang cukup stylish. Warnanya juga keren untuk ukuran saya pribadi ya. Gradasi warnanya cukup cantik sekali dan dikombinasikan dengan bezel kamera yang unik. Biasanya bezel kamera dari HP-HP lainnya itu bentuknya kotak atau enggak lingkaran atau enggak malah trapesium. Ini bagiku untuk memanjang ke bawah ini adalah salah satu bezel yang cukup unik. Bezel ini berisi dengan kamera 64 megapiksel sebagai kamera utamanya, 2 megapiksel untuk super makro kamera, dan 2 megapikselnya super bokeh kamera. Si Vivo Y53s ini ada 3 slot kartu ya. Jadi untuk dual SIM dan 1 slot memori tambahan. RAM-nya 8 plus bisa di-extend menjadi 11 dengan sistem membagi atau mengambil dari penyimpanan internalnya. Penyimpanan internalnya sendiri ini ada 128 GB. Salah satu varian yang cukup besar ya, 128 GB. Mungkin dari sini teman-teman sudah mulai menebak, ya wajar sih kalau harganya 3,6 jutaan karena speknya kayak gitu. Tapi tunggu dulu, karena si Vivo Y53s ini hanya diberikan prosesor Helio G80, salah satu prosesor yang mungkin agak nanggung ya. Seharusnya mungkin bisa dikasih G95 atau G90 kalau misalkan pakai tetap MediaTek, atau kalau misalkan dia mau kasih Snapdragon bisa lah dikasih Snapdragon seri 7, karena seperti HP-HP yang lainnya, HP harga 3,6 jutaan atau 3 jutaan biasanya sudah pakai Snapdragon seri 7. Tapi ya balik lagi ke vendornya masing-masing. Oh ya, untuk urusan layar, si Vivo Y53s ini pakai layar sebesar 6,58 inch kalau full screen Full HD+. Mantep kan? Besar banget memang, segini loh. Untuk urusan genggaman memang masih cenderung relevan, nyaman ya. Ukuran 6,5 inch yang belum sampai 7 inch atau 7 lebih itu masih cukup lah. Kalaupun misalkan masuk kantong kita sendiri di saku depan begini, ini juga masih cukup nyaman kok. Meskipun masih tetap kelihatan dipandang kalau kita bawa HP. Tapi ya nggak masalah. Namanya HP sekarang kan memang layarnya layar lebar semua. Hampir lupa malah, kamera depannya ini 16 megapiksel. Untuk resolusinya rata-rata masih di 1080p. Yang mungkin jadi pertanyaan saya pribadi adalah, di website resminya vivo.com ini dilansir kalau Vivo Y53s ini ada layanan namanya Ultra Steady untuk videonya. Tetapi sayangnya kalau misalkan kita cek di menu kameranya kok nggak ada layanan Ultra Steady-nya. Apakah Ultra Steady yang dimaksud adalah sudah terinclude di dalam sistemnya atau memang ada sistem manualnya? Kita juga belum tahu. Mengenai hasil kameranya sendiri, untuk kamera utama 64 megapiksel nggak begitu mengecewakan. Tapi ukuran filenya ini cenderung kecil dibandingin dengan kamera-kamera yang lainnya. Biasanya kamera utama 64 megapiksel itu bisa mencapai 20 hingga 30 megabyte per file untuk per fotonya. Tetapi di Vivo Y53s ini hanya berkisaran 14 hingga 15 megabyte saja. Dibandingkan dengan kamera yang mode biasa yang auto itu berkisaran 10 megabyte. Ini perbandingan yang tidak terlalu besar sebetulnya, tapi ya it's okay lah. Untuk mode makronya bisa diandalkan lah. Meskipun diklaim sebagai super makro kamera, saya kira belum begitu super makro banget kok. Hasilnya masih seperti ya biasa-biasanya saja. Jarak idealnya 4 cm untuk dapat ngambil gambar yang bagus dari mode makro ini. Di kamera super bokehnya ini baru bisa diakui lah. Kalau si Vivo Y53s ini pakai super bokeh kamera, hasilnya menawan banget. Untuk urusan video bisa macam-macam. Videonya bisa di 1080p atau bisa juga di 720p. Ini resolusinya maksimal segitu sih, nggak ngerti juga kenapa. Barangkali memang gimana ya, 64 megapiksel tapi resolusi yang diberikan baru di segitu untuk urusan videonya. Untuk urusan kamera selfie pun juga sama, resolusi maksimal ada di 1080p. Oke. Kalau misalkan titik fokusnya dikunci, kita lebih baik kok hasilnya, asalkan begitu. Kalau belum dikunci nggak bisa. Lumayan. Nah, jadi satu sisi sini sih. Oke.
Untuk mode slow mo dan timelapse-nya nggak begitu istimewa, tapi semuanya bisa dikatakan bagus. Untuk mode low light-nya, kalaupun bisa dikatakan sebagai super night kamera, iya sih. Cuman bagiku masih kalah kok dengan beberapa HP yang lainnya dengan super night kameranya. Hasilnya kurang. Untuk super selfie-nya juga tidak begitu bagus banget, masih cenderung biasa. Tapi ya it's okay lah, semuanya tergantung pilihannya teman-teman. Oh ya, baterainya si Vivo Y53s ini 5000 mAh. Ini disupport dengan 33 watt fast charge. Diklaim bahwa baterai ini bisa mencapai 70% hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Untuk urusan gaming, misalkan kalau buat main PUBG selama 20 menit, baterainya hanya berkurang 5%. Prosesor G80 tentunya teman-teman bisa menaksir sendiri HP atau gaming apa saja yang bisa dipakai oleh Vivo Y53s ini. Untuk urusan port-portnya, si Vivo Y53s ini masih ada jack audionya 3,5 mm, USB-nya pakai USB Type-C dengan micro slotnya 3, jadi internal 128 GB ini bisa di-extend hingga 1 TB. Oh, satu lagi, hampir saja saya kelupaan. Si Vivo Y53s ini pakai set fingerprint ya di sebelah kanan. Ya jelas karena rata-rata orang kita kan pakainya HP ini di sebelah kanan, jadi set fingerprintnya juga di sebelah kanan. Saya kira itu saja sih teman-teman untuk review dari Vivo Y53s ini. Kalau kesimpulan saya, mungkin ini agak sedikit mahal ya. Cuman memang yang ditawarkan internal dan RAM-nya yang cukup gede dikombinasikan dengan kamera 64 megapiksel. Meskipun hasil kameranya bagi saya pribadi ini kurang memuaskan, masih kalah dibandingkan dengan beberapa vendor lainnya, bahkan yang dengan 48 megapiksel di kelas yang sama-sama Vivo lah. Tapi untuk urusan desain, style, warna, Vivo memang juara, nggak ada duanya lah. Jadi sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tora Bijaksana, terima kasih sudah subscribe dan sudah nyalakan loncengnya. Boom. Matur suwun. Thank you, sir.